Bapak Teguh Erika Isyandra. Ya, beliau akan membawakan materi terkait dengan manajemen konflik dan membangun ketahanan keluarga. Bapak Teguh Erika adalah Kepala Kantor Urusan Agama Lamongan. Dia sudah menikah pada 2017 sejak tahun 2017 sampai sekarang. Jadi kalau ada yang menikah di area itu berarti berurusan dengan beliau. Baik, dengan tidak memperpanjang lagi, kita akan selesai di jam 17.30. Tidak terlalu banyak, nanti kita berharap ada diskusi sedikit, pertanyaan satu atau tiga pertanyaan dari peserta. Saya bermaksudkan bahwa peserta berasal dari Kota Lusmawi dan Jogja. Sebagian mereka sudah menikah, tapi sebagian besar belum menikah. Baik, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan jama'an marhumah walladzi ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang berbahagia ini, pada sore yang berbahagia ini. Mohon maaf, kita telah dapat berhadir di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan kelas keluarga Samarang, dan kita akan sama-sama belajar tentang manajemen keluarga, bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Menghormatkan kami kepada seluruh panitia, kemudian yang kami hormati moderator, dan juga yang kami banggakan para peserta bimbingan atau peserta kegiatan ini. Jadi materi yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan itu adalah manajemen konflik dan membangun ketahanan keluarga. Jadi manajemen konflik ini adalah satu ilmu atau pengetahuan yang mesti dikuasai atau mesti dimiliki oleh setiap pasangan yang akan menikah. Materi ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap pasangan yang akan menikah ataupun yang sudah menikah, karena pernikahan itu tidak mungkin tidak terjadi konflik. Ya. Setiap pernikahan tentu memiliki masalahnya masing-masing, dan setiap pernikahan itu memiliki konfliknya masing-masing. Keluarga sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah. Sekali lagi, keluarga sakinah itu bukanlah keluarga yang tidak ada konflik, tapi keluarga yang mampu mengelola konflik sehingga konflik itu tidak membesar dan tidak menjadi masalah yang lebih besar atau merusak rumah tangga. Akan tetapi konflik itu bila dikelola dengan baik, dia akan menjadi berkah hubungan dalam rumah tangga. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana manajemen konflik. Yang pertama, kita akan melihat langsung saja ke definisi ya. Jadi manajemen konflik itu terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen dan konflik. Manajemen artinya mengurus, mengatur, melaksanakan atau mengelola. Secara singkat dapat kita definisikan bahwa manajemen itu adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Jadi itu manajemen. Jadi
bagaimana kita mengelola sumber daya untuk menghasilkan tujuan kita. Kemudian konflik adalah bercekcokan, pertengkaran atau perselisihan, itu konflik. Kemudian manajemen konflik adalah cara yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengelola pertentangan tersebut dengan yang terjadi dalam kehidupan. Jadi cara mengelola konflik itulah namanya manajemen konflik. Tapi konflik yang kita maksud di sini bukan konflik dalam pengertian yang luas, tapi kita fokuskan ke konflik suami istri. Karena relasi dalam perkawinan itu ada relasi suami istri, namanya relasi parental suami dan istri. Kemudian ada relasi relasi marital suami istri. Kemudian ada relasi parental, ayah ibu dan anak, atau orang tua dan anak. Itu relasi orang tua dan anak. Kemudian ada juga relasi sosial antara keluarga dengan keluarga besar atau dengan tetangga dan lain sebagainya. Dan kita fokus di sini adalah manajemen konflik suami dan istri saja. Kemudian ada beberapa pandangan terhadap konflik. Jadi konflik itu ada beberapa cara pandang. Ya. Cara pandang yang pertama itu namanya tradisional view, cara pandang tradisional. Dalam cara pandang tradisional ini, konflik itu dianggap sesuatu yang buruk, sesuatu yang merusak. Jadi konflik itu adalah sesuatu yang buruk dan merusak, sehingga semua konflik harus dihindari. Ini cara pandang yang tradisional. Kemudian ada cara pandang yang kedua, cara pandang modern atau human relation view, cara pandang hubungan relasi manusia. Cara pandang ini menganggap konflik adalah gejala alami, natural. Konflik itu biasa dan harus dihadapi. Ini pandangan yang kedua. Kemudian pandangan yang ketiga adalah pandangan interaksionis. Dalam pandangan ini konflik dianggap sesuatu yang positif. Konflik dianggap sesuatu yang perlu terjadi, harus ada konflik. Ini pandangan postmodern. Kenapa perlu konflik? Karena dengan adanya konflik tujuan akan lebih mudah tercapai. Makanya ada istilah itu membuat konflik. Konflik itu diciptakan. Konflik ada diciptakan untuk maksud-maksud tertentu. Jadi ini cara pandang terhadap konflik ada tiga macam. Cara pandang tradisional, konflik itu dianggap buruk. Kemudian cara pandang modern, konflik dianggap hal biasa. Kemudian cara pandang konflik adalah sesuatu hal yang positif. Tinggal bagaimana kita mau menganggapnya. Semua benar. Kalau menurut kami konflik itu bila belum terjadi maka kita harus hindari. Kalau belum terjadi kita hindari. Kalau sudah terjadi kita hadapi, kita selesaikan. Itu teori yang kedua. Kemudian bila konflik itu kadang-kadang kita ada konflik, perlu kita ciptakan untuk lebih dinamis. Kadang-kadang konflik itu perlu kita ciptakan. Namun ketika kita menciptakan konflik itu harus hati-hati. Jangan sampai konflik itu temperaturnya terlalu tinggi. Jadi ini temperatur konflik. Ada suhu konflik yang paling bawah itu suhu yang paling rendah, tidak ada konflik. Kemudian yang paling tinggi konflik yang sudah kategori merusak. Jadi ini suhu konflik. Dari mulai ke bawah tidak ada konflik ini, ya, tidak ada konflik sama sekali, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan kepentingan. Itu seperti apa rasanya? Tidak ada konflik sama sekali. Dan ini jarang terjadi, kan? Jarang terjadi. Kemudian naik ke level berikutnya, yaitu mulai ada ketidaksepakatan kecil. Biasanya tidak sepakat. Suami punya pendapat begini, istri punya pendapat begitu, tidak sama pendapatnya. Itu mulai level naik sedikit. Kemudian naik ke atas lagi, levelnya yaitu mempertanyakan argumen. Kenapa? Alasan. Kenapa punya pendapat seperti itu? Kenapa adik punya pendapat seperti itu? Jadi mempertanyakan argumen. Kemudian naik sedikit lagi, mulai beradu argumen, mulai beradu pendapat. Nah ini
masih kategori level yang aman. Jadi konflik masih dalam tiga level ini masih aman. Tapi kalau sudah naik ke atas, itu sudah mulai konflik yang merusak. Bagaimana contohnya? Saling mengancam. Jadi kalau sudah saling mengancam, itu konflik yang merusak. Kemudian satu lagi di atasnya yaitu saling menyerang secara fisik. Ini juga konflik yang merusak. Dan paling atas itu saling mengangkat, itu sudah mau membunuh. Nah, itu adalah konflik yang sangat merusak. Jadi kita harus mampu mengelola konflik yang sampai temperaturnya itu terlalu panas, tapi juga jangan terlalu dingin. Karena kalau terlalu dingin itu juga tidak bagus. Itu dingin seperti tidak ada rasa apa-apa, tidak ada dinamika apa-apa. Contoh dari temperatur konflik yang memanas itu seperti ini. Konflik yang merusak, suami tega bakar rumah istri, sudah membakar rumah, itu adalah konflik yang memanas, merusak. Atau istri potong punya suami, nah ini sudah sangat merusak, akan menghancurkan masa depan. Nah ini contoh konflik yang merusak. Kemudian kita coba lihat lagi. Ini ada pertanyaan, kenapa konflik itu perlu dikelola? Karena bila dikelola yang baik, konflik akan menjadi sesuatu yang positif. Jadi konflik itu bukan sesuatu yang buruk, dia bisa menjadi positif bila dikelola dengan baik. Kemudian akan menjadi berkah, akan menjadi penguat hubungan dalam keluarga. Ini banyak kasus di saya di KUA, jadi banyak kasus pasangan yang mengadu KUA itu setelah mengadu beberapa bulan kemudian ternyata sudah hamil lagi. Semakin berdekat semakin banyak anak. Karena konflik itu ada positifnya juga. Malamnya konflik, subuhnya keramas ya. Jadi itulah konflik yang positif. Jadi konflik itu bisa diarahkan ke hal yang positif. Kemudian konflik juga bisa dijadikan pembelajaran. Kita bisa belajar dari konflik yang terjadi. Kita jadikan pengalaman apa yang menjadi penyebab kita hindari sehingga konflik tersebut bisa tidak berulang di kemudian hari. Namun konflik bila tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi yang negatif dan merusak. Kemudian masalah akan menjadi besar. Masalah kecil bila tidak diselesaikan akan membesar atau menjadi awal perkara kehancuran. Jadi kalau masalah dibiarkan terus-menerus, lama-lama ini akan menjadi perkara dalam rumah tangga. Akhirnya bercerai. Kemudian sumber konflik suami istri. Apa saja sumber konflik suami istri? Sumber konflik itu ada beberapa, namun secara umum dapat kita lihat seperti ini. Yang pertama adanya kesenjangan status, kesenjangan peran, tanggung jawab dan penghasilan. Kesenjangan ini kan adanya ketidaksesuaian. Ya. Misalnya status suami istri, suami istrinya katakanlah seorang pegawai ASN, suaminya tidak bekerja, itu menjadi kesenjangan. Ataupun penghasilan istri lebih besar daripada suami, itu kan bisa menjadi sumber konflik. Kemudian yang kedua, kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Ini banyak yang menjadi sumber konflik yang seperti ini, yaitu kebutuhan tidak terpenuhi. Nafkah tidak cukup, untuk makan tidak cukup, untuk kebutuhan jajanan tidak cukup, beli pampers tidak cukup. Ini menjadi masalah. Kemudian ada perbedaan individu, perbedaan karakter, sifat, latar belakang, prinsip dan kepentingan. Jadi ini juga menjadi salah satu sumber konflik. Misalnya ada pasangan yang menikah beda suku atau beda pulau atau beda negara, tentu ada karakter yang berbeda, ada sifat yang berbeda, ada budaya yang berbeda. Ini juga bisa menjadi sebab konflik. Kemudian ada penyimpangan perilaku dan pelanggaran nilai agama, misalnya perselingkuhan, ada KDRT, terjerumus kepada judi online, narkoba, gangguan seksual, adanya tangan pihak ketiga, kemudian masalah keimanan, misalnya tidak mau sholat, berzina dan lain sebagainya.
ini beberapa sumber konflik yang biasanya terjadi pada hubungan suami dan istri. Kemudian perbedaan, ketika ada menyebutkan bahwa salah satu sumber konflik adanya perbedaan. Jadi perbedaan ini sebenarnya sesuatu yang hampir sama dengan konflik itu niscaya terjadi atau pasti ada. Tidak mungkin kita tidak ada perbedaan dengan pasangan, karena kita menikah dengan pasangan, bukan dengan kembaran. Kalau kembaran mungkin sama, ya, wajahnya sama, bajunya sama, sepatunya sama, semua sama. Walaupun ada juga kembaran yang berbeda, tapi kita menikah dengan pasangan yang memiliki perbedaan sifat, perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan dan sebagainya. Jadi perbedaan itu harus direspon dengan baik. Jadi cara merespon perbedaan itu ada 3. Jadi ada perbedaan yang hanya perlu pemahaman, hanya perlu dipahami saja, tidak perlu didiskusikan, apalagi dipertentangkan. Contohnya adalah hobi, ya. Misalnya hobi suami apa, istri apa, itu tidak perlu dipermasalahkan. Atau selera, suami suka katakanlah nasi goreng, istri suka bakso, maka tidak perlu diperdebatkan. Kenapa abang suka sate atau suka nasi goreng, kenapa adik suka bakso? Itu tidak perlu dijadikan bahan bertengkar. Itu tidak perlu dipermasalahkan, hanya perlu dipahami saja. Bagaimana cara memahaminya? Ketika katakanlah makan di restoran atau di kafe, dia pesan masing-masing, suami pesan nasi goreng, istri pesan bakso. Jangan dipaksa, abang harus makan bakso. Nah, ini selera masing-masing. Jadi itu hanya butuh pemahaman. Kemudian yang kedua, perbedaan yang perlu dialog, perbedaan yang perlu dibicarakan, dimusyawarahkan. Contohnya perbedaan kebiasaan, budaya, istiadat, terus lainnya. Jadi kita menikah dengan pasangan yang berbeda budaya, ada kita dialogkan. Apa yang berbeda budayanya kita sampaikan, supaya apa? Suami kita, istri kita bisa mengerti apa perbedaan budaya di Gayo dengan di Aceh Utara misalnya. Ada perbedaannya, kita sampaikan sehingga nanti suami kita atau istri kita tidak salah dalam bersikap. Itu perlu dialog. Kemudian perbedaan yang perlu perubahan sikap. Ada juga perubahan yang perlu perubahan sikap. Misalnya perbedaan kebiasaan. Ada suami kadang-kadang ketika dia pergi ke suatu tempat luar kota, dia tidak mengabari istrinya sudah sampai atau belum, kemudian nginap di mana, dia tidak kasih kabar karena dia menganggap itu tidak penting. Maka hal ini perlu disampaikan oleh istrinya. Bang, kalau besok keluar kota, kasih tahu sudah sampai, atau menginap di mana, kasih tahu supaya dia tidak cemas, tidak khawatir. Jadi itu perlu perubahan sikap. Atau ada istri kadang-kadang yang biasa sedikit-sedikit ada masalah curhat di medsos. Ini juga perlu dibicarakan, perlu disampaikan supaya ada perubahan sikap. Jadi perubahan perbedaan itu tidak semua sama. Ada yang hanya perlu dipahami, ada yang perlu dibicarakan, ada yang perlu perubahan sikap. Jadi paham ya? Paham bedanya? Alhamdulillah. Selanjutnya, kita lanjut keterampilan komunikasi. Jadi komunikasi dalam konflik itu sangat perlu, karena dengan komunikasi yang baik kita bisa mencegah atau bisa menyelesaikan konflik. Ini ada satu kasus pasangan suami istri, sebut saja namanya Dono dan Dini. Dia sama-sama bekerja. Suatu hari mereka sampai di rumah dalam kondisi lelah. Dia pulang kerja sampai di sore hari. Kemudian si Dini berkata kepada Dono suaminya, "Bang, aku capek. Abang saja yang cuci piring." Bagaimana reaksi Dono atas ucapan Dini itu? Bisa berbeda-beda, tergantung bagaimana Dono mengucapkan, si Dini mengucapkan, dan bagaimana Dono meresponnya, memaknainya. Kita lihat. Cara Dini menyampaikan bagaimana? Dengan nada tinggi. Tidak dengan nada tinggi, maka respon dari Dono bagaimana? Akan marah. Contoh yang nada tinggi, bentar kan? Bang, aku capek kan?
dikirim lagi. Jadi kan ini nggak sah. Bila ini menyampaikan dengan nada manja, apa responnya? Maka bagaimana respon kalau nada manja? Maka suami pasti mau cuci. Tujuannya apa? Menjaga istri. Bagaimana namanya? Strategi menyelesaikan konflik ini sudah masuk dalam strategi menyelesaikan konflik manajemen konflik. Jadi cara menyelesaikan konflik itu ada beberapa teori. Kita coba lihat ini teori dari Thomas Wilman. Nah, jadi teori ini berdasarkan bagaimana tingkat kepentingan pribadi kita, kemudian tingkat kepentingan pihak lain. Jadi ada 5 strategi menyelesaikan konflik. Yang pertama, menghindar. Jika ada konflik, kita menghindar. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, mengalah. Ada juga mengalah. Jadi kita bukan menghindar tapi mengalah. Kemudian ada juga memaksa, berkeras. Kemudian ada juga kompromi, saling mencari jalan tengah. Kemudian yang terakhir kolaborasi. Jadi ada 5 strategi. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, strategi menghindar. Yaitu strategi menghindar ini, coba dilihat garis-garis di sebelahnya. Ada garis warna biru ke atas. Itu tingkat kepentingan pribadi kita. Bila kepentingan pribadi kita
kita rendah, maka kita bisa menggunakan strategi menghindar. Bila kepentingan pihak lain juga rendah, itu juga kita bisa menggunakan strategi menghindar. Jadi bila masalah itu tidak terlalu penting, ya, masalah itu masalah yang sepele sekali, masalah receh sekali, maka tidak perlu kita layani, cukup kita hindari saja. Itu strategi menghindar, menghindari masalah yang tidak perlu. Itu bila masalah itu adalah masalah yang sepele, atau kita ingin menginginkan suasana. Ketika ada masalah berat, kita ingin menenangkan terlebih dahulu, mendinginkan suhu emosi kita, itu bisa menggunakan strategi menghindar. Kemudian strategi yang kedua, strategi mengalah. Mengalah ini bila tingkat kepentingan kita rendah, kemudian tingkat kepentingan pihak lain itu tinggi, maka kita mempersilahkan kepada pihak lain untuk mencapai tujuannya. Kadang-kadang kita bersama isi berkonflik, kepentingan kita terhadap masalah ini rendah, sementara kepentingan istri kita tinggi, kita biarkan istri kita mencapai tujuannya. Jadi ini strategi mengalah. Kita mengalah bukan berarti kalah, mengalah untuk menang. Kalau kita membahagiakan istri, kita juga menang. Jadi ini strategi mengalah. Kemudian yang kedua, strategi memaksa. Ada juga strategi memaksa, yaitu bila urusan yang sangat penting bagi kita, sedang bagi pihak lain tidak terlalu penting. Jadi urusan ini sangat penting bagi kita, bagi pihak lain tidak terlalu penting di kalangan kita, maka kita boleh melakukan strategi ini, yaitu memaksa. Karena kita sangat penting, kalau kita tidak mendapatkan kepentingan itu, kita bermasalah. Ini masalah yang sangat besar, maka kita bisa menggunakan strategi memaksa. Atau kita yakini kita tidak benar, masalah yang kita yakini tidak benar, maka kita boleh melakukan strategi memaksa. Kemudian yang selanjutnya strategi kompromi. Kompromi ini dapat kita gunakan bila kita kepentingan yang setara. Pas kita dan orang lain itu memiliki kepentingan yang setara, maka kita bisa melakukan kompromi. Apa itu kompromi? Mencari jalan tengah. Kemudian sebagai backup bagi segala strategi yang lain. Kadang-kadang kita ketika menanyakan standar kita tidak bisa mampu mencapainya, maka kita turunkan ke kompromi, negosiasi. Kita ke kompromi sama-sama enak, kan? Tidak ada negosiasi. Kemudian strategi yang terakhir yaitu kolaborasi. Ini strategi yang baik, yaitu kolaborasi, yaitu bagaimana tingkat kepentingan kita dan kepentingan orang lain sama-sama tinggi. Kita sangat kepentingan terhadap masalah itu, orang lain juga sangat kepentingan terhadap masalah itu. Kita bisa menggunakan strategi kolaborasi, yaitu win-win solution, sama-sama menang. Tidak ada menang kalah, tapi sama-sama menang. Nah, ini contoh kasusnya. Satu simulasi dalam menyelesaikan konflik tadi menunjukkan kasus suami istri. Sama-sama. Kasusnya dua orang koki. Dua orang koki dan satu buah lemon. Seharusnya kalau orang koki ada dua lemon. Ini kokinya cuma satu. Bagaimana kita menggunakan strategi dalam menyelesaikan konflik ini? Yang pertama, kita pakai strategi memaksa, yaitu apa kita lakukan ini ketika kita koki ayat kita, ya. Ketika kita menganggap kepentingan kita besar sih, sementara kepentingan koki B itu tidak besar sih, maka kita memaksa. Jodoh apa? Lemon itu saya. Nah, kata koki A. Kenapa? Karena kepentingan dia itu besar. Kemudian kita pakai strategi yang kedua, yaitu menghindar. Nah, dalam kondisi ini, jika kepentingan koki A tidak besar, koki B juga tidak besar, rendah, sama-sama rendah. Maka sekalian lemon itu kamu saja, si B juga kamu saja. Terakhir tidak ada yang menggunakan lemon, taruh di depan sebelah. Itu strategi menghindar. Kemudian strategi yang berikutnya, strategi mengalah.
melihat koki B punya kepentingan yang lebih besar terhadap buah lemon itu, sementara kita tidak terlalu perlu, maka kita serahkan pada koki B. Buah lemon itu kamu saja, saya tidak perlu. Ini mengalah. Kemudian win-win solution atau kompromi. Nah, ini sama-sama penting tapi tidak terlalu penting. Bagaimana solusinya? Belah. Mungkin koki A hanya perlu sedikit, koki B hanya perlu sedikit. Jadi belah-belah, dua-dua dapat lemon. Nah, ini kompromi. Jadi bagi dua. Ada satu lagi kolaborasi. Bagaimana kolaborasi itu? Ini tinggi. Kepentingan koki A tinggi, kepentingan koki B juga tinggi. Bagaimana solusinya? Kita bagi peran kolaborasi. Misalnya kulitnya, karena kulit itu bisa diolah juga. Kulit ini bisa diolah dari makanan. Jadi kulit digunakan oleh koki A, buahnya isinya digunakan oleh koki B. Jadi kolaborasi dua-dua bisa menggunakan. Jadi ini contoh simulasi menyelesaikan konflik dengan metode Thomas Killian. Ini bisa kita aplikasikan juga dengan kasus suami istri. Misalnya buah koki itu kita ganti dengan suami dan istri. Buah lemonnya kita ganti dengan motor, Honda. Ya. Lalu bisa satu motor. Sementara suami kadang-kadang perlu, istri juga kadang-kadang perlu. Bisa kita aplikasikan dengan teori ini. Tapi jangan dibelah. Jangan masalahnya dibelah. Nah, ini simulasi menyelesaikan konflik dengan teori Thomas Killian. Jadi ada teori tidak terlalu penting bagi kita. Jadi kemudian ada teori memaksa, kemudian ada strategi mengarah, ada juga kompromi, ada kolaborasi. Coba kita perhatikan kompromi dan kolaborasi itu sama-sama benar. Ini itu win-win solution. Ya. Jadi lebih baik kita mengupayakan bisa diterima oleh dua pihak win-win solution. Walaupun kadang-kadang ada pihak yang masuk mengalah, ada win loss atau loss win. Jadi sesekali kita juga perlu mengalah. Paham? Strategi menyelesaikan konflik. Alhamdulillah. Kita lanjut. Kemudian ada tiga dalam menyelesaikan konflik. Ada tiga prinsip dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, berpikir menang-menang. Artinya win-win solution. Jangan hanya kita mau menang sendiri, atau jangan selalu mengalah. Jadi kita usahakan dua-dua bisa menang. Itu win-win solution. Jadi prinsip yang pertama win-win solution. Kemudian prinsip yang kedua, berusaha memahami terlebih dahulu, baru kita dipahami. Jangan kita dulu kita dipahami, baru memahami. Tapi usahakan kita memahami dulu pasangan kita atau pihak lain, baru kita minta pihak lain untuk memahami kita. Jadi berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru kita dipahami. Yang kedua, sinergi. Sinergi itu kita beda mengubah mindset dari masalah saya, masalah kamu menjadi masalah kita. Jadi bukan saya kamu tapi kita, bukan aku kamu tapi kita. Masalah bersama. Jadi ini tiga prinsip dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama menang-menang, pikir menang-menang. Yang kedua lebih dulu memahami, lalu kemudian yang terakhir dipahami. Yang ketiga bersinergi. Masalah kita, masalah saya kamu menjadi masalah kita. Kemudian yang berikutnya ini negosiasi. Negosiasi ini diperlukan jika kita menggunakan strategi kompromi. Cara negosiasi, bagaimana kita bermusyawarah dengan pasangan kita untuk menegosiasikan suatu kesimpulan atau keputusan. Jadi cara negosiasi itu artinya yang pertama identifikasi masalah. Kita cari tahu dulu masalahnya apa. Setelah kita identifikasi masalahnya, kemudian kita identifikasi keinginan para pihak. Dalam kasus suami istri, keinginan suami bagaimana, keinginan istri bagaimana. Jadi kita identifikasi itu dulu. Kemudian kita pahami konteksnya.
usulan siapa yang dipilih atau bagaimana misalkan kalau Bapak Saudara. Ini contohnya seperti ini contoh kasus. Jadi masalahnya adalah nafkah tidak cukup. Ini masalahnya identifikasi masalahnya masalah apa nafkah tidak cukup. Lalu bagaimana keinginan para kakak? Bagaimana menurut para kakak? Menurut suami dia sudah berusaha maksimal untuk mencari nafkah, tapi belum cukup. Itu menurut suami. Menurut istri kebutuhan yang lebih banyak, nafkah yang ada tidak cukup. Jadi itu identifikasi keinginan para kakak. Kemudian bagaimana konteks keadaannya? Keadaannya suami terkena PHK di mana? Di PHK, dipecat. Kemudian dia berharap istri bisa memahami keadaannya. Istri bisa mengerti dia kondisinya dipecat, jadi belum memiliki kerjaan lain. Kemudian istri dia konteksnya lebih lagi, baru melahirkan, punya anak kecil, anak bayi, dan punya banyak kebutuhan. Jadi tidak bisa dikawal-kawal. Memang harus ada biaya hidup, biaya untuk rumah tangga. Maka dibuatkan alternatif solusi apa usulan? Usulan dari suami apa? Usulan dari istri apa? Kalau usulan dari istri di sini, istri bekerja, karena ada yang namanya pekerjaan. Ada orang lain yang menyamar istrinya untuk bekerja. Ini ada pekerjaan, istrinya ada tawaran. Sementara kalau istri bekerja, istri suami mengasuh anak. Tapi kita saling menghormati. Walaupun demikian, istri tetap menghormati suami. Itu usulan dari istri. Sementara suami punya usulan lain. Suami ingin pindah kota bekerja menjadi pekerjaan lagi. Nanti kalau sudah bisa beradaptasi, istrinya ikut ke kota tersebut. Jadi ini alternatif solusinya dari suami apa, dari istri apa. Lalu membangun kesepakatan. Bagaimana kesepakatannya? Setelah dipermusyawarahkan, dipertimbangkan segala macam, ternyata keputusan terakhirnya adalah istri memilih suami pindah kota bekerja lagi. Kemudian nanti kalau sudah beradaptasi, istrinya itu ke kota suami. Ini contoh negosiasi. Ini bisa diterapkan di aplikasikan, tidak ada masalah. Masalahnya apa dulu? Kemudian bagaimana keinginan pihaknya? Kemudian bagaimana konteks keadaannya? Kemudian apa alternatif solusi? Dari istri apa usulannya? Dari suami apa usulannya? Kemudian baru dimusyawarahkan, dirembuk apa solusi yang terbaik yang diakhiri. Ini negosiasi. Kemudian tadi kita berbicara tentang menyelesaikan konflik dengan manajemen konflik. Jadi sekarang kita terlihat menurut fikih dan negara. Di penyelesaian konflik menurut fikih itu ada 3 langkah. Yang pertama metode personal. Personal ini kata antara suami dan istri, tidak melibatkan pihak lain, antara suami istri saja. Yang pertama itu bila istri khusus. Bila istri khusus bagaimana? Tahu khusus? Khusus bahwa istri tidak melaksanakan kewajibannya, istri tidak menunaikan kewajibannya, itu taat kepada suami. Istri membangkang, itu namanya khusus. Maka bila istri khusus, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh suami, yang akan kita lihat. Kemudian bila suami khusus bagaimana? Ada juga suami khusus. Bila suami khusus juga ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh istri. Ini namanya metode personal atau metode penyelesaian masalah 4 mata antara suami dan istri. Tidak melibatkan pihak lain, tidak melibatkan medsos, tidak mengumumkan di Facebook, Instagram atau di Twitter. Jadi dia menyelesaikan secara internal di dalam rumah tangga. Kemudian melibatkan keluarga, metode internal. Metode internal itu melibatkan pihak keluarga. Bila terjadi sikap perselisihan, percekcokan, itu cara penyelesaian keluarga itu dengan melibatkan kakak, juru damai. Kemudian ada metode eksternal, ini sudah masuk ke pengadilan. Ketika masalah sudah selesai, maka kedua belah pihak boleh mengajukan perkara ke mahkamah misalnya atau pengadilan
apa tujuan dari ini? Untuk penyadaran supaya istri sadar, supaya istri mengetahui bahwa suaminya itu tidak suka, untuk menunjukkan ekspresi tidak senang atas sikap istri dengan meninggalkan mereka di tempat itu. Tapi menurut Prof. Jessica, meninggalkan tempat ini bukan berarti pisah saja, bukan berarti pisah rumah, tapi tidak melakukan hubungan suami istri atau meninggalkan kesenangan yang dilakukan dan diberikan istri, misalnya diberikan makanan yang tidak mau makan atau tidak berbicara, ini mengabaikan. Ini salah satu bentuk untuk menunjukkan ekspresi bahwa suami tidak senang dengan sikap istri. Tapi ada batasnya, tidak boleh lebih dari berapa? 3 hari, jangan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak ngomong sama istri dengan alasan bahwa hubungan lagi, setahun tidak ngomong sama istri. Itu tidak boleh. Ini batasnya tidak 3 hari. Tapi biasanya istri kalau satu hari saya suami lupa, pasti dia introspeksi diri. Kenapa suami saya seperti itu? Kenapa suami saya tiba-tiba tidak berbicara sama saya? Ini introspeksi diri. Kemudian cara yang ketiga, yaitu wal-ribu-kuna. Bahannya wal-ribu-kuna, kalau pada jadi gambarnya mengumpul. Ini mungkin penjelasannya perlu kita jelaskan lebih dalam sedikit. Wal-ribu-kuna sebenarnya para ulama itu menafsirkan bahwa mengumpul di sini maknanya hakiki, ya, bukan makna majasi, maknanya asli, mengumpul. Tapi mengumpulnya bukan mengumpul untuk menyakiti, bukan mengumpul untuk sampai mengeluarkan darah, sampai patah-patah, bukan. Mengumpul di sini mengumpul dengan kasih sayang. Bagaimana mengumpul dengan kasih sayang? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wala tadri wajah, jangan mengumpul di wajah. Kita beri muka kami dengan pukulan yang tidak menyakiti. Bahkan dalam terdapat di rumah dikatakan dengan siwak. Tahu siwak? Sikat gigi, kan? Sikat gigi kayu kecil itu kan tidak menyakiti sama sekali. Jadi mengumpul di sini dalam arti kasih sayang. Jadi tujuannya supaya istri tahu suaminya sudah benar-benar marah, bukan mengumpul sampai dengan keluar darah, sampai patah-patah, sampai pingsan, sampai koma, kan? Jadi bukan mengumpul seperti itu. Mengumpul untuk kasih sayang, supaya istri berubah dan dalam rangka untuk mempertahankan rumah tangga. Paham ya? Jelas apa ini jangan mengumpul sampai pingsan, sampai koma. Ini salah apa? Ya. Kemudian bila suami yang khusus, bagaimana? Bagaimana suami khusus? Suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, nafkahnya tidak dia berikan, apalagi kewajiban-kewajibannya tidak terpenuhi, itu suami khusus. Atau mitra, suami itu ada 2 ya, khusus atau mitra. Kalau mitra ini suami yang tidak memberikan kasih sayang kepada istrinya, tidak romantis, tidak berbicara, cuek kepada istrinya, itu mitra. Jadi ketika suami atau suami khusus yang dilakukan oleh istri adalah mengajak musyawarah untuk Islam. Itu dalam surah An-Nisa ayat 128. Wa in ra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair. Jadi ketika suami i'rad atau nusyuz, maka istri boleh bermusyawarah dengan suaminya, mencari akar persoalannya dan mencari solusi jalan keluarnya. Jadi ketika suami yang salah, istri mengajak musyawarah, bukan curhat di medsos. Bicarakan dengan suami, apa masalahnya mas, tidak apa begitu. Jadi saya jalan keluarnya. Nah, ini sikap itu percekcokan perselisihan suami istri yang tidak selesai. Maka bila terjadi percekcokan dan tidak selesai antara suami dan istri, maka itu langkah berikutnya adalah dengan melibatkan
damai. Jadi suami memilih salah juru damai dari keluarganya, istri juga memilih juru damai dari keluarganya. Kemudian juru damai ini bermusyawarah, dan mencarikan solusi. Jadi yang mencari solusi bukan lagi suami istri, sudah hakamnya, sudah juru damainya. Jadi ini langkah-langkah yang tersebut dalam Al-Quran. Bagaimana menyelesaikan konflik dalam ini namanya metode internal. Itu metode yang digunakan pihak keluarga. Kemudian yang terakhir, jika itu semua sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah dengan cara mengajukan perkara ke mahkamah syariah. Itu artinya sudah proses perpisahan, perceraian. Ini mudah-mudahan kita sampai ke tahap ini. Tantangan keluarga masa ini kaitannya dengan ketahanan keluarga. Jadi hari ini banyak masalah yang dihadapi oleh keluarga-keluarga. Ya. Ada tantangan-tantangan yang mungkin dulu tidak ada tantangan itu. Apa misalnya? Ada judi online. Ya. Judi online itu salah satu tantangan yang ada akhir-akhir ini, dan itu sangat merusak. Banyak kasus perceraian karena suami atau istri yang terlibat di dalam itu tidak hanya suami, istri juga berbeda. Karena hanya anak-anak juga ikut main judi online. Kemudian ada juga kasusnya penyalahgunaan narkoba. Narkoba ini sudah tawuran narkoba. Bahkan Aceh itu nomor 4 nasional tentang penyalahgunaan narkoba. Kemudian masalah perselingkuhan, ini bukan masalah baru kan? Dari zaman dahulu sudah ada masalah perselingkuhan. Kemudian KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini bukan hanya kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual. Ya. Jadi kekerasan juga fisik, psikis, dan seksual. Ini contohnya. Yang pertama, contoh bahaya judi online. Suami kecanduan judi online alasan ratusan istri di Bojonegoro bercerai. Banyak kasus perceraian karena suaminya judi online. Ketika suami kecanduan judi online itu semua harta habis dijual. Bahkan kadang barang-barangnya itu barang pemiliknya, jadi mertuanya dicuri, dijual. Kemudian ada kasus follower anak suami. Ini katanya kan belum tahu ya, betul ya? Itu akibat suaminya terjerat di online. Jadi sampai istrinya kalah dan marah suaminya. Dan 3 orang di online pengusaha anak yang di rumah tangga. Itu di online itu katanya suami saya, anak juga ada, ibu rumah tangga juga ada, mahasiswa juga ada. Jadi sudah dalam rangka judi online ini. Nah, ini yang miris ya. Ibu jual ginjal di pinggir jalan demi masih buka anaknya yang terlibat di online. Jadi ini berlaku di online ya. Kemudian tantangan berikutnya itu narkoba. Narkoba penyebab tinggi kerusakan rumah tangga desa. Ini ada datanya di Islami News tahun 2023 September. Narkoba penyebab tinggi kerusakan rumah tangga desa. Kemudian menurut BPN Aceh peringkat 6 tertinggi provinsi rawan narkoba. Jadi Aceh itu peringkat 6. Kemudian wanita hamil dan pelajaran Yahudi dari pemikiran narkoba. Mereka hamil, bukan suaminya yang wanita. Jadi sudah bahaya sekali penyalahgunaan narkoba. Ini siapa maksudnya? Misalnya kalau ini akibat narkoba, rumah tangga saja hancur. Artis ya. Nah, jadi amal ini artis yang menyesal rumah tangganya hancur gara-gara narkoba. Bukan sekali ya tidak narkoba. Sampai rumah tangganya hancur. Ini narkoba.
Dari zaman dahulu sudah ada. Media sosial itu berseliweran, angka percaya meningkat sampai 165 persen di Aceh Barat. Ya. Jadi pemicunya media sosial, Facebook, WA, Instagram, ini Kroni mana pasar, harus sama-sama beritunya bersikuran. Kemudian suami Palembang mereka vakansi karena cemburu, dulu istri selingkuh, vakansi ya cemburu, selingkuh dulu. Kemudian di Indonesia dari negara keempat dunia dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Kasus perselingkuhan terbanyak dunia bisa terlepas. Luar biasa. Nomor 4 dunia. Kemudian curigai istri selingkuh, suami menentukan rumahnya sendiri pakai dasar. Jadi curigai istri selingkuh, suami menentukan rumahnya sendiri pakai dasar. Ini ya. Istri selingkuh dalam rumah sendiri. Kemudian kekerasan rumah tangga ADRT bisa habis istri berkali bertahun-tahun menjadi korban ADRT, 2 anak yang dewasa. Kasus tahun 2024 ya. ADRT menurunnya kekerasan. Ini kasus ADRT itu mendominasi kasus kekerasan perempuan. Ini terjadi di Barat. Kemudian kasus KRT seorang suami diduga siksa istri saat berhubungan intim. Ini kekerasan seksual, kekerasan seksual. Kemudian KRT jadi penyebab keempat perceraian di Indonesia. KRT jadi penyebab keempat perceraian di Indonesia. Ini kasus-kasus atau kenangan-kenangan yang terjadi yang dihadapi oleh keluarga pada masa ini. Lalu bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan itu? Dengan cara memperkuat bangunan keluarga. Ya. Jadi fondasi keluarga kita harus kokoh, ketahanan keluarga kita harus kuat. Bagaimana caranya? Itu memperkuat daya tahan keluarga dengan cara memperkuat fondasinya bila ada yang tahan. Jadi atap dari rumah tangga itu adalah kemaslahatan, kebaikan bagi semua, bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi semuanya. Jadi harus memberikan manfaat kepada semua. Kemudian pilarnya, pilar ketiga. Apa dia yang tangga? Ada 5. Yang pertama, perjanjian yang kuat, misalnya kembalikan. Pernikahan itu apa? Perjanjian yang kuat, ikatan yang kuat yang harus dijaga. Kemudian prinsip pernikahan berpasangan, zawaj berpasangan, suami istri itu berpasangan, jadi harus saling melengkapi, saling mendukung, saling menguatkan. Kemudian masyarakat ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik. Jadi harus ada pergaulan yang baik, saling berbuat baik. Bila ini disayang maka harus menyayangi, bila ini dihormati maka harus menghormati, saling memperlakukan dengan baik. Kemudian musyawarah, jadi harus ada musyawarah. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah. Kenapa harus musyawarah? Karena dengan musyawarah maka akan dihasilkan keputusan yang terbaik. Karena menggunakan 2 kepala. Kalaupun keputusan itu salah, dia berakibat kepada istri. Menyalahkan suami dan menyalahkan istri, istri dan menyalahkan suami karena musyawarah ini. Tapi kalau tidak musyawarah, hasilnya kalau salah hasilnya, istri menyalahkan suami, ini kan keputusan sepihak, bukan keputusan saya. Sebaliknya, suami menyalahkan istri. Kemudian saling mendoakan, saling menerima, saling mendoakan, saling mendoakan hal yang baik. Ini fondasi keluarga yang harus diperkuat agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan masyarakat ini. Masih banyak tantangannya, termasuk pinjol, juga menyeret ibu-ibu rumah tangganya. Jika tidak cukup uang belanjanya, menggunakan KTP yang pinjam online. Jadi itu ini ya. Jadi bahaya, banyak sekali hal-hal
menjadi tantangan hari ini yang harus siap dihadapi oleh setiap keluarga di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan semoga berbahagia. Saya akan bisa dari 40 nomor ini saya menanyakan lagi materinya baik sekali walaupun berkesan ringan, tapi ini masalah-masalah yang selama ini muncul di masyarakat kita tidak jalan itu dari keluarga mereka kita. Sehingga apa yang kemudian menjadi solusi-solusi yang kita lakukan itu bisa kita jalankan. Teman-teman sekalian, saya pikir karena sudah setengah tahun ya kita buka sesi pertanyaan. Dan saya khawatir di situ dan kebanyakan kita adalah pengendara sepeda motor. Demikian sesi hari ini berakhir dan kita akan kembali lagi besok pagi dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga salam kita bertemu lagi di mana kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita seru nih sama-sama. Ada dari TPB mau menjadi persoalan tertulis. Terima kasih. Ya, ikut foto dulu. Sebelah situ. Foto pakai kamera.